Hai semuanya. Hidup ini seperti sebuah mesin besar dengan ribuan gear yang saling terhubung. Masing-masing dari kita adalah operator dari mesin paling kompleks di dunia, pikiran kita sendiri. Di dalam mesin pikiran ini, ada sebuah sistem gear yang paling krusial, yang sering kita abaikan, padahal sistem ini yang menentukan seberapa jauh kita bisa melaju. Saya menyebutnya sistem gear mental, atur rasio usaha hasil. Seringkali, kita merasa sudah bekerja keras, banting tulang, tapi hasilnya tidak sebanding. Rasa lelah dan frustasi pun menumpuk. Di sisi lain, ada orang yang seolah santai, tapi hidupnya tampak begitu mudah dan sukses. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada pada bagaimana mereka secara tidak sadar, atau bahkan secara sadar, mengatur rasio usaha hasil dalam sistem gear mental mereka. Rasio usaha hasil ini bukanlah konsep matematis yang kaku, melainkan sebuah cara pandang terhadap energi yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan kembali. Gear pertama dalam sistem ini adalah persepsi usaha. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran bahwa usaha harus selalu identik dengan kerja keras yang melelahkan, banting tulang dan berkurban. Kita menganggap bahwa semakin sulit dan tidak nyaman suatu proses, semakin besar pula nilainya. Padahal seringkali ini hanyalah ilusi. Kita bisa saja menghabiskan 8 jam di kantor, tapi hanya 2 jam yang benar-benar produktif. Sisa waktunya dihabiskan untuk scrolling media sosial, ngobrol yang tidak perlu, atau sekedar melamun. Dalam kasus ini, gear usaha kita berputar kencang, tapi perputaran ini tidak terkoneksi dengan gear hasil. Rasio usaha hasilnya menjadi sangat tidak efisien. Bayangkan gear yang berputar kencang tapi tidak menggerakkan apapun, hanya menimbulkan panas dan keausan pada mesin. Itulah yang terjadi pada diri kita saat merasa lelah tanpa hasil. Gear kedua adalah fokus dan kejelasan tujuan. Tanpa gear ini, usaha kita akan berputar tanpa arah. Kita sering memulai sesuatu tanpa benar-benar tahu apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menjadi sukses. Tapi apa definisi sukses bagi kita? Apakah itu punya banyak uang, punya bisnis sendiri, atau bisa keliling dunia? Tanpa kejelasan, energi yang kita keluarkan akan tersebar kemana-mana. Ibaratnya kita memutar kemudi mobil dengan kencang, tapi tidak tahu mau pergi kemana. Kita terus berputar di tempat yang sama, menghabiskan bensin, energi, dan membuat ban diri kita haus. Orang yang sukses cenderung memiliki gear fokus yang sangat kuat. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan, sehingga setiap usaha yang mereka keluarkan memiliki tujuan yang jelas. Setiap pergerakan gear usaha mereka langsung terhubung dengan gear hasil. Jadi, meskipun mereka terlihat santai, sebenarnya mereka hanya melakukan gerakan yang efisien dan terarah. Gear ketiga, dan ini yang paling penting, adalah strategi dan kecerdasan. Ini bukan hanya soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Rasio usaha hasil yang optimal bukanlah tentang seberapa banyak keringat yang kita keluarkan, melainkan seberapa efektif keringat itu. Seringkali, kita terjebak dalam cara-cara lama yang sudah tidak relevan. Kita masih menggunakan martil untuk memasang paku, padahal sudah ada bor listrik yang jauh lebih cepat dan efisien. Banyak orang yang masih menganggap kerja cerdas itu curang atau kurang berharga dibanding kerja keras. Padahal, kerja cerdas adalah evolusi dari kerja keras. Ini tentang mencari jalan pintas yang etis, memanfaatkan teknologi, belajar dari pengalaman orang lain, atau mencari cara baru yang lebih efisien. Misalnya, seorang pengusaha kecil bisa saja menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencatat transaksi keuangan secara manual. Sementara itu, pengusaha lain menggunakan aplikasi akuntansi yang bisa menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam hitungan menit. Mereka berdua sama-sama bekerja, tapi rasio usaha hasilnya sangat berbeda. Yang satu menghabiskan banyak energi untuk pekerjaan repetitif, sementara yang lain menghemat energi itu untuk hal-hal yang lebih strategis seperti mengembangkan produk atau mencari pelanggan baru. Ini adalah contoh penggunaan strategi untuk meningkatkan rasio usaha hasil. Untuk mengatur ulang sistem gear mental ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berhenti sejenak dan evaluasi. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah cara saya bekerja selama ini sudah benar? Apakah saya benar-benar produktif? Atau hanya sibuk? Mengidentifikasi aktivitas mana yang benar-benar menghasilkan dan mana yang hanya membuang-buang waktu adalah kunci. Buatlah daftar pekerjaan harian atau mingguan Anda, lalu kategorikan mana yang termasuk usaha produktif dan mana yang usaha sibuk. Usaha produktif adalah yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian tujuan Anda, sementara usaha sibuk adalah yang membuat Anda merasa lelah, tapi tidak ada hasilnya. Setelah itu, perlahan-lahan kurangi atau hilangkan usaha sibuk ini. Mulailah mengganti dengan usaha produktif yang terukur. Langkah kedua adalah memperkuat gear fokus. Tuliskan tujuan Anda sejelas mungkin.
Buat tujuan itu spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan dan punya batas waktu. SMART. Misalnya, alih-alih mengatakan ingin punya banyak uang, ubah menjadi saya ingin menabung rupiah 10 juta dalam 6 bulan ke depan dengan menyisihkan rupiah 1.500.000 setiap bulan dari pendapatan saya. Dengan tujuan yang jelas, setiap kali Anda melakukan sesuatu, Anda bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aktivitas ini membantu saya mencapai tujuan itu? Jika tidak, tinggalkan. Ini seperti memasang sensor pada gear kita, memastikan bahwa setiap putaran hanya akan terjadi jika terhubung dengan gear hasil yang sudah kita tentukan. Gear ketiga, dan ini adalah mengasah gear strategi. Ini adalah tentang belajar untuk tidak malas belajar. Baca buku, ikuti seminar, tonton video tutorial atau berbicara dengan orang yang sudah berhasil di bidang yang Anda geluti. Cari tahu jalan pintas etis yang mereka gunakan. Tanyakan pada mereka, kalau Anda ada di posisi saya sekarang, apa yang akan saya lakukan? Dengarkan masukan mereka, pelajari cara kerja mereka, lalu modifikasi agar sesuai dengan kondisi Anda. Misalnya, seorang freelancer yang ingin mendapatkan lebih banyak klien bisa saja menghabiskan waktu berjam-jam mengirimkan email satu persatu. Tapi, jika dia belajar cara membuat portofolio online yang menarik dan aktif di platform-platform freelance, dia bisa mendapatkan banyak klien tanpa harus mengirimkan email satu persatu. Ini adalah contoh penggunaan strategi untuk meningkatkan rasio usaha hasil. Gear keempat, dan ini sering diabaikan, adalah istirahat yang berkualitas. Sistem gear apapun butuh oli dan istirahat untuk bisa berfungsi optimal. Kita seringkali merasa bersalah saat istirahat. Kita merasa harus terus-menerus bekerja agar tidak kalah dengan orang lain. Padahal, istirahat bukanlah tanda malas, melainkan bagian dari proses untuk mengoptimalkan kinerja. Saat kita beristirahat, tubuh dan pikiran kita melakukan rekalibrasi. Ide-ide brilian seringkali muncul saat kita sedang tidak memikirkan pekerjaan. Stres yang menumpuk karena terus-menerus bekerja tanpa henti justru akan merusak sistem gear kita. Kita menjadi mudah marah, kurang fokus, dan keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi tidak optimal. Jadi, pastikan Anda juga mengatur rasio istirahat kerja yang seimbang. Beri waktu untuk diri sendiri, entah itu untuk hobi, bertemu teman, atau sekedar tidur siang. Ini adalah investasi jangka panjang untuk efisiensi sistem gear mental kita. Mengatur ulang sistem gear mental ini bukanlah pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Setiap hari, kita harus terus melakukan tuning dan maintenance pada mesin pikiran kita. Kita harus terus belajar, beradaptasi, dan berani meninggalkan cara-cara lama yang tidak lagi efektif. Pada akhirnya, orang yang paling sukses bukanlah mereka yang paling kuat atau paling pintar, melainkan mereka yang paling cerdas dalam mengelola rasio usaha hasil mereka. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, kapan harus bekerja cerdas, dan kapan harus beristirahat. Mereka mengerti bahwa energi adalah sumber daya yang terbatas, dan mereka menggunakannya dengan sangat efisien. Mereka memastikan bahwa setiap putaran gear usaha yang mereka lakukan terhubung langsung dengan gear hasil yang mereka inginkan, menciptakan pergerakan yang mulus, bertenaga, dan tanpa hambatan. Jadi, mari kita mulai periksa dan atur ulang gear mental kita hari ini, sehingga hidup kita bisa bergerak maju dengan lebih efektif dan penuh makna.